Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam. Percaya Tuhan masih selalu ada buat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita awali ibadah doa malam pada malam hari ini. Bersama kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu baik buat kami. Dari setiap pilihan-pilihan yang ada untuk kami Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dari setiap pilihan hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Meskipun pada saat ini kami menghadapi satu ujian, satu cobaan, tapi kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat diri kami masing-masing. Saat kami boleh berharap dan menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan semua beban kehidupan kami. Dan kami mau mengarah tujukan hidup kami di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuja-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sidang jemaat. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu
yang menarikku dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya, pujaanku selama-lamanya, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya. Biar kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Engkau Allah, Engkau Yesus yang kami puja. Haleluya. Oh, oh, oh. Engkau Tuhan penguasa alam semesta. Kami sanjung Engkau, Engkau ajaib, dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia.
biarlah kami menyanjung Engkau. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku ku sembah, haleluya, kami sembah, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, kami sembah, sembah Yesus, haleluya, sembah Yesus, sembah Yesus, hanya Engkau Tuhan, kepuasan kami, sukacita kami, haleluya, 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 kami tinggikan Engkau.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh mendapatkan kekuatan saat kami boleh dekat, saat kami boleh datang. Sebab kami memerlukan persekutuan itu antara kami pribadi dengan Engkau pencipta kami. Terima kasih. Saat kami boleh dekat, kami akan mendapatkan penghidupan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus pasti menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, kita harus percaya. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam diri kami, tetapi saat kami boleh dekat dengan Engkau secara pribadi, maka kehidupan, maka pertolongan, maka kuasa Allah ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dan kami siap mendengarkan. Pakai kehidupan hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu, berlengkapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bila apa yang boleh disampaikan adalah ilham atau hikmat daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita sudah sampai ulangan seri ulangan yang ke-36 ya. Sambil terus ingat ya, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, latar belakangnya ditebus dari Mesir dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal, tidak masuk tanah perjanjian, dan Musa mengucapkan kata-kata terakhir, dan pendengar pertama, pembaca asli yang pertama, generasi baru yang tinggal di Moab mau menyeberang, dan kitab ulangan ini mencatat 4 khotbah Musa. Kata kunci kitab ulangan ini adalah renewal, pembaharuan. Ya, pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Sinai, perjanjian Tuhan. Nah, ayat kunci dari kitab ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible, do it run on me. Hukum pertama di Sinai dan hukum kedua yang disampaikan di Moab. Ulangan pasal 5 kita masih di eksposisi 10 titah dari keseluruhan khotbah Musa bagian yang kedua. Dan kita sudah belajar titah 1 sampai ke 7, dan minggu ini sambungan dari minggu lalu. Ya, titah 8 bagian yang kedua. Mengingat kembali titah ke-8 itu apa? 2 kata. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jadi ini penjelasan teologis dan penerapan langsung kepada kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pencurian yang aktif itu apa? Merampas, mengambil. Dan pencurian yang pasif apa? Kegagalan, mengembalikan. Nah, hari ini kita sambung yang kelima ya. Pencurian pasif yang kelima itu adalah kita mengambil keuntungan dari sesama yang berada dalam kesulitan ekonomi. Apa itu? Ada orang susah, kita malah ambil untung. Kita pinjemin uang bagus, tapi dikasih bunga tinggi. Itu namanya mencuri pasif. Memanfaatkan kesulitan orang, memanfaatkan tidak berdayaan sesama, saudara, bukan penolong tapi menjadi lintah darat. Minjami bagus, tapi kalau kasih bunga tinggi, lalu solusinya apa? Berilah pinjaman. Kalau engkau punya kasih, jangan kasih bunga. Atau lebih tinggi lagi, engkau beri. Ya, beri menurut kemampuan kita. Ingat Amsal pasal 28 ayat 8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ingat ya,
Jangan dipikir engkau akan untung mengambil bunga yang tinggi. Engkau buntung. Karena Tuhan berkata, keuntunganmu itu berkat buat orang yang lemah. Berkat buat orang yang punya belas kasihan kepada orang yang lemah. Nah, pencurian pasif yang keenam, apa itu? Tera. Tera timbangan yang tidak sesuai. Amsal 20 ayat 10 dan ayat 23. Dua macam batu timbangan, maksudnya apa? Sama-sama tertulis 10 gram 10 gram, sama-sama tertulis 1 gram 1 kilo 1 kilo. Dua macam takaran, dua-duanya kekejian ada bagi Tuhan. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Jadi teranya nggak betul. Coba ya, kalau kita beli BBM, kalau ukurannya nggak pas, harusnya dengan uang segini dapatnya segini. Nah, makanya kita puji Tuhan sekarang ya, negara punya namanya pasti pas. Tapi masih ada yang masih belum pasti pas ya. LPG saja, ini yang paling susah ini. Kenapa? Gak sampai sehari, gak sampai 2 hari, waktu beli kok lebih ringan dari biasanya ya. Sama, coba saudara beli misalnya di pasar, beli gula, beli terus, beli beras, beli daging. Kalau kita dapat timanya gak jujur, gimana rasanya? Pencurian yang pasif yang ketujuh, ingat ya, pasif ini banyak ceritanya ya. Korupsi. Lukas 3:13, jawabnya, jangan menagih lebih banyak. Ini cerita kemarin ya, si Yohanes Pembaptis bilang sama pejabat-pejabat negara itu, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ingat, kalau kita korupsi kita sama seperti Yudas. Karena Yudas suka korupsi untuk kas yang dia ambil. Saya nggak seperti Yudas kok. Oke. Korupsi suka minta bon kosong, minta tanda tangan yang punya toko, minta stempel nanti kita isi. Atau mereka yang tulis tapi minta ditinggikan, di markup. Karena kita mau cari untung. Itu mencuri. Ya. Mencuri listrik, mencuri RPDAM. Wah, macam-macam caranya ya. Belilah alat inilah, digitukanlah, diginikanlah. Sama. Atau mencurangi pajak. Nah, ini yang terjadi paling banyak ya. Oke. Mencuri nilai dengan tidak jujur waktu ujian ulangan. Ayo, kita suka ngerpek kan? Nah, ini masalah lagi, dengarkan. Lihat ya gambar ini. Sampai ditulisi di kuku jawabannya. Sekarang zaman ujian online, waduh. Saya sedang menguji mahasiswa, ditanya, matanya itu melirik satu sisi. Wah, kelihatan dia ngerpek ujian itu seperti itu. Oke, mencuri berikutnya, menyalahgunakan fasilitas kantor. Mau telepon, mobil, semuanya dipakai untuk kepentingan sendiri. Ya, itu yang sedang terjadi. Oke, yang terbaru zaman sekarang, wifi tetangga dicuri. Wah, ini yang banyak terjadi sekarang ini ya. Nah, mencuri pada masa sekarang ini jauh lebih kompleks ya dibanding dengan masa perjanjian lama. Kenapa? Di dunia kuno mencuri itu yang terlihat, ternak, harta benda, istri dan sebagainya ya. Ketemu barang, harta di jalan, dan ada pemilik lalu tergoda memiliki. Tapi dunia high tech sekarang, teknologi tinggi, kompleks. Dan itu sebabnya pencurian pasif yang ke-8 ini disebut pencurian namanya hak cipta. Ini lambangnya. Ya. Hak cipta itu berarti hak menyalin suatu ciptaan. Misalnya ini hak eksklusif dari yang creator, dari pencipta, untuk ngatur, memperbanyak, menggandakan gagasannya, idenya, informasi. Saya enggak terlalu banyak. Oke, pelan-pelan. Mahasiswa,
ngerpek, menjiplak karya tulis, skripsi, tesis. Ayo, copy paste paper, tugas, software bajakan. Pernah beli buku bajakan? Ibu-ibu demi style beli barang KW, mencuri hak pemilik original. Pencurian pasif yang ke-8, kleptomania. Sebagian sudah tahu. Klepto dari kata kleptes, pencuri, bahasa Yunani. Mania itu kegilaan atau keranjingan. Bahasa Indonesianya apa? Ngutil. Jadi mencuri dengan diam-diam di mana? Biasa ya, di mart, di mall. Ini orang yang tidak mampu menahan keinginan, tidak ngutil, mencuri. Macam-macam alasannya. Saya butuh demi keuntungan atau kesenangan. Lihat ya, seperti gambar ini. Di supermarket, di mart, ngambil, disembunyikan, tidak bayar. Itu klepto, itu mencuri. Nah, kalau saudara pergi hotel, memang ada barang-barang yang boleh dibawa pulang, tapi ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Handuk diambil. Siapa yang pernah lakukan? Ayo bertobat. Ya. Pencurian pasif yang ke-10, menggeser batas tanah. Kenapa? Kepengin tanahnya lebih besar, makanya curi tanah tetangga. Nah, Ulangan 27 ayat 17 mengatakan dengan tegas, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Yang ke-11 pencurian pasif. Yang ke-11 apa? Menjadi penada barang curian. Amsal 29 ayat 24. Siapa menerima bagian dari pencuri, itu penada, membenci dirinya sendiri. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Ya, hati-hati kalau beli barang curian. Loh, saya nggak beli, tapi kita beli barang yang nggak jelas asal usulnya. Atau barang tanpa surat. Wah, enak, lebih murah, lebih menguntungkan. Betul. Tapi bagi Alkitab, di mata hukum, saudara adalah penada. Ingat ya, hukum pertama Keluaran, hukum kedua Ulangan, jangan mencuri. Tapi PB Perjanjian Baru mengulangi, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi dalam Perjanjian Baru banyak nats yang berhubungan dengan jangan mencuri. Lihat ya, lihat ini. Efesus, Matius, Markus, Lukas, Roma, Titus. Wow, banyak. Dan mencuri itu tidak hanya alasan orang yang tidak percaya, tapi ini masalah bagi orang Kristen. Kenapa? Karena Efesus ayat ini loh, itu masalah orang Kristen juga. Harus dipahami ya. Dan sekarang bicara hasil penelitian Pinkerton selama 20 tahun. Dia berkata begini, 30% populasi itu mencuri, bahkan walaupun ada kesempatan, tidak ada kesempatan, dia cari kesempatan, dia ciptakan kesempatan untuk bisa mencuri. Ini diniatin. Tapi 40% mencuri kalau tidak berisiko tinggi, tidak berbahaya, tidak ada kemungkinan tertangkap, sudah dicuri. Hanya 30% yang berkata, kami tidak mau mencuri sama sekali, tapi tetap tergoda. Ya. Dalam konteks Efesus yang kita baca tadi itu, ya, dalam Perjanjian Baru jangan mencuri. Mencuri itu adalah masalah manusia. Ya, godaan yang besar bagi orang Kristen yang hidup di dunia jahat. Kenapa? Banyak orang mencuri dan kita tergoda untuk mengikutinya. Makanya dalam konteks Efesus pasal 4 ini, engkau harus berubah hidupmu. Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau orang Kristen,
Kalau engkau dilahirkan baru, engkau harus berubah hidupmu. Apa? Tinggalkan hidup lama, baharui pikiran, jiwa, baharui cara hidupmu. Makanya secara khusus dimulai, tadi itu kan ayat 28 kan, dimulai dengan menyingkirkan kebohongan. Jangan bohong, bicara yang betul, bicara kebenaran. Lalu kesampingkan amarah karena dosa. Dan hati-hati dengan kemarahan yang benar. Ya, mesti benar. Dan lalu ayat 28, jangan mencuri lagi, tapi harus bekerja dan belajar memberi. Lihat ya, kita balik lagi di sini. Tinggalkan hidup yang lama dengan apa? Buang bohong, bilang yang betul. Buang amarah dan jangan mencuri lagi. Kerja keras, belajar memberi. Mencuri itu seiring sejalan dengan bohong. Kalau pencuri harus, kenapa? Karena pencuri mesti bohong. Bohong supaya nggak bisa menipu supaya tidak tertangkap lagi. Jadi harus bohong lagi, dan bohong lagi, dan bohong lagi. Orang percaya harus berhenti berbohong. Orang percaya harus berhenti mencuri. Sekarang berubah cara hidupnya, bicara benar. Kalau mencuri sekarang berubah, kerja keras. Dengan tujuan bukan untuk mencuri, supaya bisa memberi sekarang. Itu perjanjian baru. Nah, the cure a thief. Bagaimana menyembuhkan pencuri. Stephen G. Cole, dia membahas ini dari bible.org. 5 penyebab pencurian dan 5 perubahan yang menyembuhkan. Ya, yang pertama, kenapa orang mencuri? Karena berasal dari pertobatannya. Dipertanyakan itu. Dia kurang, belum ada pertobatan. Nah, supaya dia berhenti mencuri, berarti harus benar-benar percaya Yesus. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat ya, Efesus kan bilang, tadi itu kan, mencuri itu bisa jadi masalah bagi orang percaya, orang Kristen. Jadi orang Kristen, orang percaya bisa jatuh dalam pencurian. Betul. Tapi kalau terus-terusan mencuri, terus tidak bertobat, terus mencuri, ditanyakan, jangan-jangan belum percaya Yesus, jangan-jangan belum lahir baru, jangan-jangan belum bertobat. Kenapa? Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterusan kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini konteksnya orang yang melayani Tuhan, bikin mujizat, dan Tuhan berkata, kamu tidak bertobat. Sama. Jadi orang percaya bisa jatuh ke dalam dosa pencurian, betul. Tapi orang yang tidak punya pertobatan, tidak mau berubah, tidak ada upaya berubah, dipertanyakan. Jangan-jangan ini bukti bahwa dia belum pernah percaya Yesus, belum pernah bertobat, belum pernah lahir baru. Ingat ya, obat supaya berhenti mencuri, pastikan kita sudah dibasuh oleh darah Yesus yang sudah mati disalib menggantikan kita. Yang kedua, kenapa orang mencuri? Karena dia punya sistem nilai sementara. Nah, kalau saudara ingin berhenti, rubah pola pikirmu bahwa ada prioritas dalam Alkitab. Ingat ya, kalau kita hidup dengan nilai-nilai temporer, nilai-nilai sementara, nilai-nilai duniawi, maka kita tergoda mencuri kalau ada kesempatan untuk mendapatkannya. Matius 6 ayat 19 sampai 21 kita baca ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ingat ya,
Pencurian itu masalah hati. Makanya kalau kita harus minta, Tuhan Yesus, rubah hatiku. Karena mata kita, pandangan kita sistem duniawi yang sementara, temporer itu. Kalau Tuhan merubah mata rohani kita dengan pandangan kekal, ingat, harta tertinggi bukan harta duniawi, tapi sukacita bersama Yesus di sorga. Amin. Kalau tanya, apa sih sistem sementara, nilai sementara itu, harta duniawi itu? Ingat ya, memandang sesuatu apa saja, tapi itu bukan Allah, bukan kekekalan sebagai kunci bahagia. Lihat ya, ini yang banyak dipromosikan di gereja. Pengkhotbah-pengkhotbah yang suka khotbah teologi kemakmuran. Ingat ya, itu sesat, bidah. Apa itu? Khotbahnya itu kebahagiaan itu berkat jasmani, materi, kekayaan, tidak bicara surgawi sama sekali. Berkat tok ceritanya itu. Ngeri. Jadi Tuhan itu hanya cuman alat, diperalat. Jadi sarana untuk cari kemakmuran materi, bukan keselamatan kekal. Ingat ya, contoh yang paling jelas dan tragis. Yudas ikut Yesus. Yudas fokus uang. Yudas bunuh diri. Yudas gak selamat. Karena pikirannya cuman uang. Jangan jadi Kristen mata duitan dan uang, dengar sukanya khotbah tentang uang, berkat, ngeri. Ya. Yang kedua, bagaimana orang yang punya pandangan temporer itu? Pandangan harta itu kunci status, kunci sukses. Kalau harta melimpah, punya banyak benda, saya sukses dan statusnya luar biasa sukses. Ini kebanggaan yang namanya kebanggaan hidup yang sombong. Kenapa? Membawa kepuasan. Jadi berusaha membuat orang lain terkesan dengan pakaian kita, mobil kita, gadget kita, barang-barang yang kita miliki, dan orang berkata, wow. Ingat, kehidupan seperti ini dibangun dari sistem duniawi. Tidak pernah puas. Ada barang baru, mesti beli lagi. Ada barang lagi, baru lagi, mesti beli lagi. Seperti itu, ya. Yang ketiga, pandangan harta itu kunci keamanan di masa depan. Jadi mereka berpikir bahwa orang dengan sistem temporer ini tidak percaya Tuhan, tapi nomor satu bukan Tuhan, tapi duit. Jadi fokusnya apa? Saya mapan, investasi kuat, punya banyak harta, uang, rumah, rekening yang gemuk untuk pensiun. Ingat ya, kenapa berkata begitu? Tidak boleh kaya, boleh. Tapi Tuhan berkata, ingat, Tuhan bisa ambil dengan sekejap. Ingat tak? Saya pernah berkhotbah ini. Ada orang kaya yang berkata dalam kekayaan puncaknya, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahat, makan minum, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapa nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau dia tidak kaya. Ingat, bukan kekayaan, tapi Tuhan nomor satu. Ingat ya, 5 penyebab pencurian dan 5 obatnya yang menyembuhkan. Yang ketiga, apa itu? Orang mencuri berarti tidak percaya Tuhan memenuhi kebutuhannya. Orang yang mencuri itu berarti tidak percaya Tuhan Allah, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhannya. Nah, obatnya gimana? Percaya Tuhan Yesus dalam keuangan kita melalui doa dan kesetiaan finansial. Apa itu? Ya ingat ya, orang mencuri itu jelas tidak percaya Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Tuhan, mempercayai Tuhan dalam keuangan, dalam doa, melalui doa. Apa itu? Tuhan mau kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mempercayai Tuhan dalam hal keuangan melalui doa. Tapi ada lagi kesetiaan finansial. Apa itu? Kerja keras, jangan males.
Kerja keras, doa, itu sama seperti percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, hanya berdoa tapi malas kerja, podo ae. Ya, sama saja mengharapkan orang lain, bukan mengharapkan Tuhan memberi. Nah, yang keempat, mencuri itu berasal dari mana? Kemalasan. Nah, obatnya gimana? Buang malas itu. Pikul tanggung jawab. Mau kerja keras. Orang mencuri itu karena malas kerja keras. Malas disiplin dalam hal uang mereka. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Mencuri itu jalan yang gampang. Cepat kaya, cepat dapat duit, enak, enteng, gampang. Ingat ya, dari kecil kita minta orang tua. Tapi semakin dewasa kita belajar untuk dewasa. Kerja sendiri, berusaha sendiri. Nah, kemalasan itu akar dari dosa mencuri. Dan ingat, Allah mengutuk orang yang malas. Efesus pasal 6 ayat 28. Saya yang B ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, ganti dengan kerja keras. Kerja keras dari kata Yunani kopiau. Apa itu? Seperti diajar, kerja keras sampai letih lesu, sampai seperti diajar, susah payah dalam penderitaan, mengerahkan tenaga. Jadi bukan cari jalan yang gampang. Nah, makanya kalau saudara punya kecenderungan malas, jangan berkata aku mau wira swasta, habis. Kalau saudara cenderung malas, harus kerja tetap, jam kerja tetap. Kenapa? Itu membuat saudara kerja keras terus. Kecuali saudara punya etos kerja, tidak disuruh bangun, tidak disuruh ini, dia saudara kerja keras sendiri. Yang kelima, yang terakhir, mencuri itu dari mana? Egois dan serakah. Obatnya, ayo melayani dan memberi. Ingat ya, pencuri itu egois, tamak, tidak peduli orang lain, tidak apalagi mikir orang lain, tidak pernah. Ada penelitian tentang narapidana pencurian ya, narapidana yang khusus kasus pencurian. Ternyata didapati bahwa mereka punya harga diri yang lebih tinggi. Ingat tadi itu ya, status, harta, itu yang dilihat nomor satu. Efesus pasal 4 ayat 8 yang terakhir. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya mau bicara sama saudara. Belajarlah berbagi. Belajarlah memberi secara kontinu. Kan Tuhan ajar minggu kemarin. Tidak menahan persepuluhan, beramal, belajar berbagi, itu menyembuhkan pelitmu, menyembuhkan tamakmu, menyembuhkan pencurianmu. Kita harus bertobat. Ternyata kata Alkitab kita banyak maling kan, banyak mencuri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Jangan mencuri bagian kedua boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang kami dengar, yang membuat kami mungkin tersinggung. Tapi kami tahu ini adalah firman-Mu yang menolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau dikutuk, kami mau menerima berkat, tapi kami tahu fokus kami adalah hidup yang kekal dalam Yesus. Berkati umat-Mu yang sudah belajar, berkati hamba-Mu yang lain, berkati kami yang sudah menerima firman-Mu. Senang saudaraku, mari kita pulang dengan menerima berkat yang melimpah, berkat rohani jasmani, berkat-berkat dari Bapa Roh Kudus, berkat hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan, tambahkan Rp1 sebagai tanda pembeda antara persembahan minggu dan persembahan Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.